Ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Terang benderang latar belakang Profesor Singapura pemuji Jokowi terbongkar. Rupanya Profesor Singapura puji Jokowi jenius. Negara demokrasi lain seharusnya iri. wartaekonomi.co.id. Terang benderang latar belakang Profesor Singapura pemuji Jokowi terbongkar. Mantan juru bicara KPK Febri Diansah mengklaim peneliti di National University of Singapore Profesor Kishore Mahbubani yang memuji Presiden Joko Widodo adalah anggota Dewan Penasehat Golkar Institute. Tak hanya itu, Febri Diansah juga menyatakan salah satu poster acara Golkar Institute dalam Twitternya. Pak Ed Jokowi disebut sebagai pemimpin jenius oleh Kishore Mahbubani, peneliti Asia Research Institute yang juga Dewan Penasehat Golkar Institute, kata Febri Diansah melalui cuitannya di akun Twitternya @febridiansah, dikutip populis.id, Senin 11 Oktober. Merespon pernyataan Febri Diansah, Ketua Golkar Institute Aceh Hasan Sadzili membenarkan bahwa Profesor Kishore Mahbubani merupakan salah satu Board of Advisor Golkar Institute. Menurut Wakil Ketua Umum Golkar ini bahwa Profesor Kishore memang selama ini terlibat memberikan masukan bagi Golkar Institute. Memang betul, Prof. Kishore menjadi salah satu Board of Advisor Golkar Institute. Selama ini beliau terlibat memberikan masukan-masukan terhadap pembentukan Golkar Institute sebagai sekolah kebijakan publik dan pemerintahan. Jelas Aceh Hasan dalam keterangannya. Beliau juga menjadi pengajar dalam kursus-kursus politik tentang geopolitik di Golkar Institute, sambungnya. Namun Aceh Hasan menilai bahwa pandangan Profesor Kishore tidak terkait dengan Golkar Institute. Menurutnya, penilaian Profesor Kishore merupakan pandangan objektif. Namun pandangan tentang pemerintahan Jokowi dan kepemimpinan Presiden Jokowi saya kira merupakan pandangan objektif atas jalannya pemerintahan ini, bukan karena dipengaruhi kami di Golkar Institute, tegas Aceh Hasan. Kapasitasnya sebagai akademisi dan mantan diplomat terkemuka dunia tentu tak diragukan lagi. Saya kira beliau tidak akan mempertaruhkan reputasi akademiknya sebagai intelektual kelas dunia untuk menilai kepemimpinan tanpa parameter yang jelas, lanjutnya. Informasi sebelumnya dari newsdetik.com, Profesor Singapura puji Jokowi jenius. Negara demokrasi lain seharusnya iri. Seorang profesor sekaligus peneliti di National University of Singapore, Kishore Mahbubani, memuji Jokowi sebagai sosok pemimpin yang jenius. Dia menyebut Jokowi sebagai pemimpin paling efektif di dunia. Sorotan terhadap kejeniusan Jokowi ini ia sampaikan dalam tulisan berjudul The Genius of Jokowi. Tulisan ini tayang pada 6 Oktober 2021 di Project Syndicate, sebuah media nirlaba yang fokus pada isu-isu internasional. Kishore Mahbubani menyebut Jokowi telah menjadi pemimpin yang layak mendapat pengakuan atas keberhasilannya dalam memimpin. Jokowi, tulis Mahbubani, membuat model pemerintahan yang bisa dipelajari oleh dunia. Pada saat bahkan beberapa negara demokrasi kaya memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Indonesia Joko Widodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas. Jokowi memberikan model pemerintahan yang baik yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia, ujar Kishore Mahbubani dalam tulisannya itu. Lebih lanjut, dia menyebut Jokowi bisa menjembatani kesenjangan politik di Indonesia. Dia membandingkan keberhasilan Jokowi dengan Joe Biden dalam Pilpres AS 2020 yang belum bisa mengatasi perpecahan.
Sebagai permulaan, Jokowi telah menjembatani kesenjangan politik Indonesia hampir 1 tahun setelah Joe Biden memenangi pemilihan Presiden AS 2020. 78% dari Partai Republik masih tidak percaya dia terpilih secara sah. Biden menjabat sebagai senator AS selama 36 tahun, tetapi dia tidak dapat menyembuhkan perpecahan partisan Amerika. Sebaliknya, Capres dan Cawapres yang dikalahkan Jokowi dalam pemilihan kembali 2019 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ini menjabat di kabinetnya, masing-masing sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata, tulisnya. Selain itu, dia juga menyoroti cara Jokowi membalikkan momentum pertumbuhan partai-partai paling islamis di Indonesia, sebagian dengan menjadi inklusif. Dia membandingkannya dengan Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang memperdalam perpecahan di Brazil. Jokowi telah menyatukan kembali negaranya secara politik seperti yang dia katakan kepada saya dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Pilar ketiga ideologi Indonesia, Pancasila, menekankan persatuan dalam keragaman. Untuk itu, pembangunan koalisinya yang terampil menyebabkan disahkannya Omnibus Law tahun lalu, yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru, ujarnya. Kishore Mahbubani menyebut Jokowi telah menetapkan standar baru dalam pemerintahan Indonesia. Hal inilah yang menurutnya membuat negara demokrasi lain iri. Dia telah menetapkan standar pemerintahan baru yang seharusnya membuat iri negara-negara demokrasi besar lainnya, ungkapnya. Pernah puji Ahok juga. Profesor Kishore juga pernah memuji Basuki T. Cahayapurnama atau Ahok. Saat itu Ahok masih menjadi gubernur DKI. Seorang profesor sekaligus dekan di sekolah itu menilai Ahok mirip Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura. Anda beruntung karena punya gubernur seperti Ahok. Dia seolah mengingatkan saya seperti Mr. Lee Kuan Yew saat masih muda, kata dekan kebijakan publik sekolah itu, Profesor Kishore Mahbubani, di Balai Kota Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu 24 Februari 2016. Persamaan Ahok dengan Lee adalah gaya kepemimpinannya. Mereka sama-sama berorientasi praktik, bukan teori di atas kertas belaka. Dia ingin mengerjakan sesuatu sampai selesai, bukan melihat rencana-rencana saja. Inilah yang dilakukan Lee Kuan Yew yang saya lihat ada di diri Ahok, kata Mahbubani. Mahbubani menilai faktor kepemimpinan adalah hal penting dalam mengubah kota menjadi lebih baik. Dia mengakui memang bakal tidak mudah mengubah kota besar seperti Jakarta. Mahasiswa yang diajak ke Balai Kota DKI diharapkan bisa terinspirasi oleh Ahok. Kita punya berbagai riset tentang pembangunan kota, kualitas air, persoalan daya saing, tantangan sosial. Kita senang kalau bisa bekerja sama memberikan hasil riset itu. Nantinya pengajar kita bisa datang ke Jakarta untuk melakukan riset, tuturnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.